Davy Jones. Di episode SpongeBob vs. The One, saat Tuan Crab berhadapan dengan Flying Dutchman mengancam akan memasukkan Tuan Crab ke dalam loker Davy Jones. Alih-alih Tuan Crab yang masuk ke loker tersebut, Flying Dutchman sendiri yang masuk ke dalam loker Davy Jones. Nah, di pinggir loker itu ada seseorang yang sangat asing dan kita yang masih kecil pada saat itu pasti keheranan siapa orang ini. Apa ini? Sarung tuba? Oh, itu artinya... Iya, itu benar sayang. Selamat datang di lemariku. Impianku terwujud. Kita akan hidup bahagia. Nah, orang yang di samping Flying Dutchman itu adalah Davy Jones itu sendiri. Davy Jones yang muncul di episode ini adalah seorang musisi asal Inggris. Dia tampil sebagai bintang tamu dalam episode tersebut. Tapi yang dimaksud loker Davy Jones merujuk pada sebuah cerita folklore tentang bajak laut yang bernama Davy Jones. Sayangnya Davy Jones sekarang sudah tiada. Dia meninggal karena serangan jantung di tahun 2012 lalu. Rest in peace ya Davy Jones. Dan Povenmire. Di episode Crackboard, di awal scene kita diperlihatkan SpongeBob menonton televisi yang menayangkan robot sedang mengejar manusia. Meski muka manusia itu gak terlalu kelihatan, kalian termasuk aku pasti bertanya-tanya siapa orang itu sebenarnya. We now return to tonight's Creepy Time Theater presentation of Night of the Robot. Hurry, Gary! The scary robot movie's on! Jadi, orang misterius yang dikejar oleh robot itu bernama Dan Povenmire. Dia adalah salah satu kru yang memproduksi kartun SpongeBob di season 2. Tugasnya adalah menulis cerita, pembuat storyboard, bahkan sebagai karakter figuran. Dan Povenmire bekerja langsung di bawah arahan mendiang Stephen Hillenburg. Pengalaman jadi SpongeBob menjadi batu loncatan besar sebelum ia akhirnya menciptakan serial kartunnya sendiri, yaitu Phineas and Ferb dan Milo Murphy's Law. David Hasselhoff. Kalau dua orang tadi muncul di serial SpongeBob, orang misterius ini muncul di film layar lebar SpongeBob pertama. Ceritanya mulai pas SpongeBob sama Patrick mau pulang ke Bikini Bottom, tapi satu-satunya alat transportasi mereka yaitu kantung udara habis. Tiba-tiba ada penjaga pantai yang secara sukarela mengantar mereka pulang. Oh no. How will we ever get back to Bikini Bottom now? I can take you there. Who are you? I'm David Hasselhoff. Orang ini bernama David Hasselhoff. Penampilannya merupakan bentuk penghormatan sekaligus komedi terhadap peran-peran terkenalnya di masa lalu, seperti Michael Knight di Knight Rider dan perannya di Baywatch. Anehnya, David Hasselhoff di sini berperan sebagai dirinya sendiri. Penampilannya di film ini menyerupai karakternya yang terkenal sebagai penjaga pantai dalam serial Baywatch. Ice Spice. Sebenarnya ini bukan karakter misterius, tapi lebih ke cameo yang muncul di film SpongeBob terbaru yang berjudul The SpongeBob Movie: The Search for SquarePants. Don't waste my time, Squirt. Buat yang belum tahu Ice Spice itu siapa, Ice Spice adalah seorang rapper asal Amerika yang ngisi lagu di film ini berjudul Big Guy. Ice Spice juga mengawali karir pengisi suaranya menjadi karakter ikan yang bekerja sebagai staf di sebuah taman hiburan. Tom Kenny. Kalau karakter misterius lainnya hanya muncul 1 atau 2 kali di kartun SpongeBob, sosok yang satu ini muncul beberapa kali di dalam serial ini. Misalnya dalam episode Suits, Karate Coopers, Dengan kekuatan kenakalan, kuperintahkan saus pedas biasa ini menjadi saus yang sangat pedas. Krusty Love, Neptune Spatula, dan terakhir di episode SpongeBob Big Birthday Blowout. Yes, Mr. Slabs, it won't happen again, Mr. Slabs. Sorry, Mr. Slabs. Nah, orang itu bernama Tom Kenny. Selain sering menjadi cameo, dia juga adalah pengisi suara SpongeBob dan Gary, serta dia berperan sebagai karakter Patchy the Pirate. Tom Kenny juga mengisi suara semua transisi di serial SpongeBob.
2 hours later. Tomorrow. 3 hours later. The next day. 12 o'clock midnight. Many months later. Day 2. Day 3. Day 4. A few moments later. 2,000 years later. Nosferatu. Karakter misterius kali ini muncul dalam episode Graveyard Shift. Momen ini adalah salah satu momen yang lucu dan membuat kita penasaran di serial SpongeBob. Dalam episode ini, SpongeBob dan Squidward ketakutan karena mereka diteror oleh The High-Slinging Slicer. Namun di akhir episode terungkap bahwa The High-Slinging Slicer adalah orang yang mau melamar pekerjaan di jam 3 pagi. Tunggu, jadi kau yang tadi menelpon dan turun dari bis? Lantas siapa yang memainkan tombol lampu? Jangan nakal ya. Di adegan terakhir, ada karakter vampir menyerang Pan yang memainkan tombol lampu. Karakter ini sebenarnya adalah Count Orlok dari film bisu Jerman tahun 1922 berjudul Nosferatu. Penggunaan potongan gambar film horor hitam putih di tengah dunia kartun yang berwarna-warni memberikan efek komedi yang sangat absurd. Mr. Lawrence, pengisi suara Plankton, mengatakan bahwa lelucon ini muncul begitu saja. Mereka tidak punya ide bagaimana mengakhiri episode tersebut, lalu berpikir untuk menaruh potongan gambar Nosferatu dan ternyata itu menjadi salah satu ending paling ikonik. Subliminal Message Girl. Di episode Gary Takes a Bath, ada seorang karakter perempuan yang sangat misterius. Dia muncul pada saat SpongeBob menghipnotis Gary. Namun ketika hal itu berlangsung, tiba-tiba muncul wanita misterius dengan tawa nyaring. Sekarang aku mau menyerang pikiranmu dengan pijatan yang lembut. Maaf, kalian melihatnya? Nama dari wanita itu biasa disebut Subliminal Message Girl. Dia digambarkan dengan rambut kepang, mata juling, dan gigi ompong serta tawanya yang nyaring. Tidak diketahui apa maksud dari pihak kru yang memproduksi episode ini dan kenapa menampilkan sosok Subliminal Message Girl. Ada yang mengatakan kalau sosok Subliminal Message Girl diperankan oleh Meriwether Williams, dan ini adalah sosok aslinya. Menurut kalian ada kemiripan gak sih antara Subliminal Message Girl dan Meriwether Williams? Menurutku kalau cuma dilihat dari foto ini gak ada kemiripan antara mereka berdua. Selain memerankan karakter Subliminal Message Girl, Meriwether Williams dikenal dengan perannya sebagai penulis cerita. Ia juga terlibat dalam beberapa produksi kartun populer seperti SpongeBob SquarePants dan Adventure Time.